Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Riza Abdillah, NIM A1A1230373 dari Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Jambi. Di video ini saya akan mewawancarai seorang owner Yapari Street Cafe yang berlokasikan di Jalan Jambi Palembang kilometer 28 Tempino. Langsung saja, bisa perkenalkan diri kakak? Oke, terima kasih atas perkenalannya. Halo guys. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Astri Ivo, biasa dipanggil Ivo. Saya merupakan owner dari Yapari Street Cafe yang berlokasi di Tempino. Baik, berarti produk kakak ini namanya Yapari ya kak ya? Untuk Yapari itu sendiri itu berupa brand cafe ya kak ya. Kalau untuk produknya kita lebih ke bidang F&B, food and beverage. Itu ada berbagai macam makanan, cemilan, dan juga dessert, dan juga minuman-minumannya seperti kopi, mojito, latte seperti itu. Baik, apa yang menginspirasikan kakak untuk membuka Yapari nih kak? Yang pertama karena memang dari dulu basic kemampuan saya dan juga basic dari pendidikan saya juga kan dari ekonomi, dan juga saya memang suka berdagang kak. Jadi kayak pengen punya pekerjaan yang sesuai dengan passion aja, seperti itu. Berarti tegak berdirinya Yapari ini kapan kak? Untuk terciptanya Yapari itu dari 2020 ya, tapi itu baru berupa kayak delivery order, kayak Online ya kak ya? online, terus memang sistemnya rumahan karena belum punya outlet, belum punya modal untuk bikin outlet sendiri lah gitu. Dan ya ini baru saya teruskan lagi di 2024. Bisa jelasin nggak kak menu unggulan yang ada di Yapari nih kak? Kayak yang rekomendasi dari kopi, non kopi atau teh tadi tuh? Oh gitu. Untuk rekomendasi dari menunya itu sendiri, itu kan kita punya tiga. Kita punya tiga menu. Yang pertama itu coffee, non coffee, dan juga et. Nah, et itu berupa soda. Nah, untuk yang rekomendasi di kopi, kami tuh punya paling best seller itu salted caramel sama pandan latte. Terus untuk yang non coffee itu biasanya yang paling banyak disukain orang-orang itu red velvet dan juga cookie crumble. Nah, cookie crumble itu rasanya seperti Oreo. Kalau red velvet itu condong ke ini sih, lebih ke pemilihan gula. Kan kami kan memberikan opsional mau pakai gula biasa atau pakai gula aren, dan biasanya yang paling favorit itu pakai gula aren. Terus kalau untuk yang menu yang soda itu kita punya best sellernya lemonade. Lemonade itu kalau di tempat kami itu namanya Summer Sunshine. Itu pakai sirup asli dari homemade kami sendiri, buatan tangan kami sendiri. Seperti itu. Berarti itu yang rekomendasi tuh kak. Berarti itu kalau Yapari itu targetnya tuh pelanggan utama dari Yapari ini apa kak pelanggannya? Kayak misalnya orang dewasa, remaja, atau anak kecil gitu? Untuk target pelanggan Yapari sendiri itu kami menargetkan untuk kalangan anak muda ya, untuk di sekitaran Tempino, apalagi di Tempino ini banyak anak muda tapi kurang tongkrongan seperti itu. Kurang adanya kayak tempat tongkrongan aja gitu sih. Terus apa yang kakak lakuin nih untuk menarik pelanggan yang baru gitu kak? Biasanya kami melakukan banyak promosi seperti promosi waktu itu kan promosi opening itu biasa kami bikin promosi. Terus rencananya sih kami pengen bikin promosi yang kayak event-event gitu loh kak. Kayak semisal
tanggal 31 ini kan Halloween. Iya, berarti Halloween gitu ya, Kak. Iya, kayak untuk menarik pelanggan baru, kami mungkin menciptakan sebuah menu baru yang apa namanya, yang identik dengan Halloween tuh apa, biar orang tuh penasaran yang belum pernah beli gitu kan. Terus juga apa lagi ya? Udah sih gitu aja dulu. Di sini kan kita mungkin ada beberapa kafe gitu Kak ya. Bagaimana Kakak bisa melihat persaingan kafe Kakak sama kafe yang lain Kak? Oke. Untuk melihat persaingan sih, itu saya melihatnya lebih ke ini ya, lebih ke konsep masing-masing aja sih. Seperti saya ini kan konsepnya itu kan street cafe. Jadi kafe jalanan gitu, kayak semacam kayak street food kayak gitu kan. Walaupun ada beberapa kafe di sini, mereka kan bentuknya kan lebih ke bangunan, tempat bener-bener tempat tongkrongan yang proper lah untuk semisal ada pertemuan atau apa kayak gitu kan. Nah kalau di sini kan konsepnya kan kita itu street cafe yang dimana orang hanya singgah, tapi hanya singgah untuk sebentar, nggak berlama-lama. Jadi kayak lalu lalang aja seperti itu. Jadi untuk melihat persaingannya sih nggak terlalu cukup bersaing ya, karena melihat dari konsepnya sendiri sudah berbeda seperti itu. Terus apakah Kakak ini menerima umpan baik dari pelanggan? Bagaimana cara Kakak mengelolanya? Kalau untuk umpan balik, tentunya kami mendapatkan umpan balik yang bagus ya untuk dari pelanggan ke kafe kami. Dan biasanya kami akan melakukan apa ya, kayak semisal ada yang nyaranin pakein topping dong Kak, kayak gitu kan, atau enggak sediain dong size yang jumbo, medium atau small kayak gitu kan. Jadi kami masih bisa milih untuk apa. Terus saran-saran juga kayak nambahin menu dong Kak, kayak gitu. Itu biasanya kami akan mengelola pendapat itu kembali. Kira-kira cocok nggak ya kalau semisal antara modal dan juga inovasi terbaru kayak gitu loh. Dan juga kira-kira kalau kita menampung feedback itu, kalau kita realisasikan, kira-kira ngelihat juga banyak yang suka nggak atau kayak gitu loh Kak. Makanya kami kadang setiap bulannya kami punya menu baru, tapi kayak musiman kayak gitu. Terus tidak mudah ya Kak membangun kafe Yapari ini, apalagi Kakak sendiri ya kan Kak. Terus tuh tantangan apa yang sulit Kakak jalanin gitu Kak? Tantangannya? Kalau untuk tantangannya itu lebih ke konsistensi kami sendiri ya, karena memang punya usaha sendiri itu kan tidak mudah, apalagi kita memang bergerak sendirian, terus bergerak sendirian. Dan juga tentunya pasti makin kesini pasti ada saja yang gebrakan-gebrakan baru dari orang lain yang mungkin bisa menyamai bisnis kita kayak gitu. Jadi seperti kayak konsistensi mental kita sendiri sih. Itu kadang kan ya namanya kita usaha kan nggak selamanya rame. Pasti ada bahkan lebih sering sepinya daripada ramenya kadang-kadang kan. Nah, saat sepinya itu yang apa ya, kayak tantangan tersendiri sih. Ketika dalam keadaan sepi, kita nih harusnya gimana gitu loh. Terus juga harusnya gimana untuk biar nggak nyerah, biar tetap semangat terus kayak gitu loh. Terus apa rencana Kakak untuk Yapari ini dalam jangka panjang atau pendeknya? Terus apakah ada menu baru atau acara yang Kakak buat di Yapari ini Kak? Untuk jangka ini berarti jawabannya dua. Iya, langsung aja jangka pendek sama jangka panjangnya gitu. Kalau untuk jangka pendek mungkin
ini sih lebih memaksimalkan konsep dari kafe itu sendiri. Konsep kami ini kan Jepangan gitu kan. Nah, saya ngerasa kafe street saya ini tidak cukup Jepangan gitu loh. Jadi untuk jangka pendeknya terobosan yang pengen kami buat untuk Yapari itu mungkin lebih banyak memperlihatkan bahwa kafe kami ini punya konsep Jepang loh, kayak gitu. Berarti ini konsepnya konsep Jepang ya, bukan konsep lokal gitu ya kak? Kan lebih ke mungkin lebih ke looks-nya tuh harusnya lebih ke Jepangan aja sih, karena kan dari mereknya itu sendiri kan Yapari itu bahasa Jepang kayak gitu. Terus kalau untuk jangka panjangnya mungkin ini sih, kita kan sudah punya pelanggan baru sama pelanggan lama. Itu lebih penting kita ngerawat pelanggan lama gitu, karena pelanggan lama tuh pelanggan yang udah setia sama kita dari kita mulai membangun dari nol sampai baru ngebangun image sampai kita punya outlet kayak gitu. Itu yang harus dijaga sih untuk jangka panjangnya, sampai nanti ya dari kita ngejaga loyalitas pelanggan itu kan nanti bisa jangka panjangnya kan mereka bisa bawa circle-nya masing-masing ke kafe kita, dan itu bisa bikin kafe kita mungkin lebih berkembang lagi lah gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Terus modal untuk buat Yapari ini berapa tuh kak modalnya kak? Kalau modal itu ya kurang lebih sekitar ngabisin 5 jutaan lah, 5 jutaan ke atas lah gitu. Kalau misalnya keuntungan dan kerugian itu berapa tuh kak? Kalau keuntungan dan kerugiannya, kalau keuntungannya ini keuntungan dalam jangka waktu berapa? Mungkin biasanya kayak sebulan lah kalau misalnya kerja gitu kan. Oh, kalau semisal sebulan itu keuntungannya sekitar hampir balik modal sih kak. Jadi 1 bulan itu alhamdulillah sih, 1 bulan kemarin pas baru buka itu langsung balik modal, alhamdulillahnya gitu. Jadi ya kurang lebih tiap bulan segitu sih kak. Kalau semisal kita lagi rame mungkin lebih tinggi lagi gitu. Lebih dari modal gitu ya. Terus keluh kesah kakak saat ini apa tuh kak? Kayak misalnya apa lagi tuh dalam kayak misalnya gara-gara rame kita kesusahan atau sepi kita gimana tuh kak? Kalau boleh diulang lagi pertanyaannya? Keluh kesah misalnya kayak rame gimana kita cara ngatasinya, terus kalau sepi gimana gitu maksudnya? Oh, ini sih kak, lebih ke saya kan ngerjainnya semua sendiri. Saya kayaknya kesulitannya saya karena semuanya sendiri gitu loh, jadi kayaknya saya butuh karyawan gitu. Jadi kayak semua dari mulai outlet buka, outlet yang fisik sampai yang online pun saya yang handle, konten, bikin konten juga itu kan saya yang handle. Jadi kesulitan saya di situ. Jadi walaupun saya bisa semuanya, tapi kita jadi kayak nggak bisa fokus gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Berarti emang harus benar punya karyawan gitu ya kak ya? Iya, paling nggak ya bisa jadi kayak asisten lah, biar bisa bantuin kan, maksudnya biar asisten yang ada di bar, saya fokus di manajemennya dan juga sosial media gitu. Jadi ketika sepi pun saya masih bisa ngedit konten, masih bisa bikin konten, masih bisa ngitung kayak gitu kan. Nah pas rame pun bar tetap jalan, konten pun tetap jalan kayak gitu. Nih kak, apa saran kakak untuk orang yang ingin memulai usaha kafe kayak kakak ini kak? Yang pertama sih sarannya harus punya pengalaman dulu sih. Itu nggak menutup kemungkinan, itu nggak harus punya pengalaman, itu bener-bener harus. Kalau saya kan dulu pernah kerja jadi barista, otomatis saya punya pengalaman di bidang itu kayak gitu loh. Nah kalau semisal kita terus juga
Kalau misalnya kita buka-buka aja tanpa tahu basic kan nggak tahu. Maksudnya gini, nggak perlu jadi barista juga, tapi paling enggak Tahu racikannya gitu. paling enggak mau belajar Iya. mau belajar hal-hal baru lah gitu kan. Sekarang kan juga banyak Iya. banyak kelas kan, kelas-kelas kayak ya kalau untuk di bidang kopi itu biasanya apa namanya kelas-kelas untuk menjadi barista tuh kan ada cara bikin kopi, latte art kayak gitu. Terus juga cara-cara ngeracik menu-menu di kafe itu kan ada juga kelasnya kan, kayak gitu. Jadi pengalaman tuh sekecil apapun itu sih. Terus juga harus berani dan juga punya selera yang bagus. Kita kalau nggak punya selera yang bagus, mau kita sejago apapun bikin kopi, kalau kita nggak punya selera gitu, jadi kita kayak cuman jualan di warkop biasa aja kayak gitu. Jadi kayak ya kita harus tahu lah kita ini mau bikin apa, identitasnya seperti apa, konsepnya mau gimana, ya kita harus tahu gitu, biar jadi kayak sejalan aja gitu. Nih pelajaran berharga selama kakak buka kafe ini kak, apa kak? Kalau pelajaran berharga sih yang pertama tuh ngelatih mental Buat berani ketemu orang gitu ya. buat ketemu orang, terus bisa berbaur, berkomunikasi kepada semua orang, customer kayak gitu. Terus juga berani juga nerima masukan. Kadang kan kita kan ada orang-orang yang ketika dikasih masukan tuh ada yang nggak terima atau bawa hati gitu loh. Nah kadang tuh kita ya namanya kita jual makanan kan, makanan itu yang paling beresiko gitu loh, karena nggak bisa disimpan lama-lama kayak gitu kan. Otomatis ketika produk kita dikonsumsi terus ada cacatnya, konsultasi terus juga konsumennya komplain ke kita, itu kan mau nggak mau jelek buruk baiknya kan harus kita terima kayak gitu kan. Untuk perkembangan diri kita juga, perkembangan bisnis kita kayak gitu. Itu sih lebih ke mental. Baik, itu saja wawancara kita kali ini, dan terima kasih untuk kakaknya yang sudah mau diwawancarai untuk tugas mata kuliah ini, dan terima kasih banyak dan mohon maaf atas hilap atau kesalahkataannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.